Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maryam, kelas HE 20A, NIM 070515255. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Sylvia Ratnajwita, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan dengan sebuah artikel ilmiah yang sudah saya buat menjadi sebuah PowerPoint dengan judul Kesalahan Berbahasa dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya, di sini saya akan membahas peta konsep tentang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Selanjutnya, nantinya saya akan membahas kesalahan berbahasa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya, pendahuluan. Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beribu pulau beraneka ragam suku, adat, dan budaya, yang menjadi satu bagian yaitu negara Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat berbeda, termasuk cara bertutur kata atau berbahasa. Walaupun setiap suku bangsa memiliki bahasa yang berbeda, namun seperti yang tercantum pada butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Dan pada Undang-Undang 1945 Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia," yang termasuk bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari kedua pernyataan tersebut, bahwa dapat diartikan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Hal ini, pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia yang termasuk dengan peraturan presiden dan undang-undang lain harus menggunakan kata dengan baik dan benar. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk dan pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya. Terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memang cenderung formal. Selain itu, dalam hal ini perlu dilakukan karena peraturan perundang-undangan ini diperuntukkan oleh seluruh bangsa Indonesia yang wajib patuh dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena kita di sini merupakan negara hukum, yang mana karena bangsa Indonesia ini memiliki bahasa daerahnya masing-masing, seperti bahasa Betawi maupun bahasa Jawa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi karena Indonesia memiliki bahasa nasional yang merupakan bahasa daerah yang merupakan bahasa Indonesia, memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal ini tetap bisa dijembatani oleh yang namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan bahasa daerahnya masing-masing juga. Selanjutnya, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dengan hal ini yang memang sifatnya resmi kenegaraannya, maka membuat peraturan perundang-undangan dengan bahasa Indonesia merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan. Selain itu, sebagai wujud dari melaksanakan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang berada di Pasal 2 Ayat 1. Penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 1, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, sangat diperlukan ahli bahasa Indonesia untuk berkontribusi, serta peranannya sangat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai apa yang telah diamanatkan di dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019, agar pembuatan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diamanatkan dan dapat terwujud dengan baik dan sempurna.
Selanjutnya saya akan membahas sebuah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan tipologi deskriptif adalitif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam metode penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga termasuk penelitian yang berbentuk hukum normatif yang meneliti kaidah-kaidah bahasa, fungsi bahasa, dan dasar hukum dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahan hukum primer. Bahan hukum ini bersifat autoritatif. Dan selanjutnya ada bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dan selanjutnya ada bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan sebuah petunjuk atau penjelasan tambahan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibuat dari artikel yang sudah dibuat dengan judul kesalahan berbahasa dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah, bahwa dapat saya ketahui dan saya uraikan di atas. Maka rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana peranan bahasa hukum dalam perumusan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang kedua, apakah ada kesalahan penulisan kata dalam perumusan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah. Dan yang terakhir adalah bagaimana seharusnya penulisan yang benar jika mengacu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Bahasa Indonesia harus digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, tepatnya terdapat di dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar yang tertuang di dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Maksud di sini, Indonesia yang baik di sini merupakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial dan masyarakat. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar merupakan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, kaidah bahasa Indonesia ini terdiri atas kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah penggunaan istilah. Penggunaan bahasa Indonesia ini dalam peraturan perundang-undangan mencakup pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaan. Dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundangan ini tentunya memiliki corak ataupun ciri khas tersendiri terkait bahasa Indonesia yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ciri-cirinya yaitu penjaminan atau penjelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan juga ada ketaatan sesuai dengan kebutuhan hukum baik perumusan maupun cara penulisannya. Masih dalam pembahasan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, hal ini kita bisa lepaskan dari suatu ketentuan lain terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan. Seperti yang tertuang di dalam pasal 26, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, dalam hal ini seperti yang sudah dijelaskan di muka, bahwa dalam pembuatan perumusan peraturan perundang-undangan wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam hal ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah dijelaskan tadi. Di sisi lain, memang peraturan perundang-undangan walaupun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga bahasa peraturan ini memiliki corak tersendiri seperti apa yang telah dijelaskan. Berbicara mengenai bahasa tentunya sangat berkaitan dengan yang namanya bunyi. Maka dari itu, bahasa dalam peraturan perundang-undangan ini mengandung bunyi peraturan, yaitu kewajiban, larangan, perintah, dan dalam hal ini untuk ketertiban, keamanan, dan dalam bermasyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adapun asas-asas yang harus dipegang dalam pembentukan peraturan yang baik terkait dengan bahasa peraturan, yaitu yang pertama ada kejelasan tujuan, yang kedua ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yang ketiga sesuai dengan antar jenis atau materi muatan, yang keempat ada dapat dilaksanakannya,
Yang kelima ada kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Yang keenam ada keselarasan rumusan. Dan yang ketujuh keterbukaan. Selanjutnya, pemakaian huruf kapital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, huruf kapital disebut juga dengan huruf besar yang adalah huruf yang berukuran yang berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital selalu diletakkan di setiap awal kata pertama dalam kalimat, terutama yang dalam tulisan nama diri, nama hari, nama kota, dan lain sebagainya. Pada pasal 2 ayat 3, yang menyatakan dilarang menggantikan pengurus, direksi, manajemen, pengelola, atau sebutan lain bagi manajemen atau pengelola Taman Mini Indonesia Indah tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Sekretaris Negara. Kesalahannya adalah terletak pada pengurus huruf, pada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, seperti pengurus, direksi, manajemen, pengelola, dan seharusnya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya ada pasal 3 yang menyatakan Menteri Sekretaris Negara untuk tim yang bertugas. Kesalahan adalah terletak pada kesalahan huruf T kapital pada kata tim, seharusnya huruf T-nya adalah kecil. Pada pasal 4 ayat 3 menyatakan pendanaan yang diperlukan untuk penguasaan pengolahan Taman Mini Indonesia Indah oleh tim bersumber dari tim di atas merupakan kesalahan yang seharusnya T-nya adalah huruf kecil. Dan pasal 6, karyawan tetap yang bekerja pada pengelola Taman Mini Indonesia Indah dapat dikebijakan kembali sebagai karyawan dan pada pengelola baru Taman Mini Indonesia Indah. Kesalahannya adalah terletak pada kesalahan tetap dan karyawan yang seharusnya huruf T dan kecil. Selanjutnya penulisan kata. Menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, arti kata penulisan adalah proses, cara, pembuatan menulis atau menuliskan. Pemakaian tanda baca. Pada poin bagian menimbang yang menyatakan bahwa berdasarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 1977, Taman Mini Indonesia Indah terletak di daerah Kelurahan Bambu Apus yang berada segala bangunan-bangunan yang berada di atasnya adalah milik negara. Kesalahan tidak perlu digunakan tanda baca koma sebelum kata A adalah pemilihan kata diksi. Diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai dengan situasi. Dalam hal ini artinya sudah melewati sebuah proses pemilihan kata. Di bagian menimbang yang menyatakan bahwa dalam rangka menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, serta sarana wisata edukasi bermatra budaya Nusantara, dan untuk mempertebar rasa cinta tanah air dan membina rasa persatuan serta kesatuan bangsa, perlu mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pengolahannya. Penggunaan kata bermatra, jadi perlu mencari kata yang bisa menggantikan kata tersebut dengan kata yang tidak asing di telinga masyarakat seperti kata berhuruf keran. Karena kata bermatra tersebut tidak semua orang tahu atau mengetahuinya. Selanjutnya adalah pemakaian ungkapan penghubung. Ungkapan penghubung dibedakan menjadi dua, yaitu intrakalimat dan antarkalimat. Intrakalimat adalah yang terletak di dalam dan antarkalimat yang terletak di depan. Intrakalimat seperti sedangkan dan lain-lain. Pada pasal 2 dan ayat 3 terdapat kata bangunan dan atau aset lain yang berada di atas. Karena penggunaan kata dan atau multitafsir, karena penggunaan kata hubung dan merupakan sesuatu yang harus ada, dan kata atau merupakan sebuah pilihan. Oleh karena itu, ada penggunaan kata yang tepat dan tegas untuk mewakili gagasan agar tidak menimbulkan tafsiran ganda. Selanjutnya ada perincian yang tidak sejajar. Kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang mengandung perincian. Jika perincian dalam bentuk suatu kalimat, maka setelah penanda hubung dari sampel atau perincian diberi periode titik. Jika perincian dalam bentuk kata prasa, kemudian setelah penanda hubungan sampel atau data diberi tanda titik 2. Selanjutnya, yaitu adalah tata kesalahan berbahasa dalam Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah, yaitu pertama huruf kapital yang berjumlah 6, lalu ada penulisan kata yang berjumlah 0, ada pemakaian tanda baca yang berjumlah 1, yang keempat ada pemilihan kata diksi yang berjumlah 1, yang kelima ada pemakaian ungkapan penghubung yang berjumlah 0 atau tidak ada, dan yang keenam ada perincian tidak sejajar. Jadi total kesalahan berbahasa dalam Peraturan Presiden nomor 19 tahun 2021 tentang pengolahan Taman Mini Indonesia Indah berjumlah 8. Kesimpulan, berdasarkan data yang sudah
diperoleh bahwa kesalahan berbahasa dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 yang telah dilihat dari rumusan masalah, hasil dan pembahasan, pendahuluan, dan lain-lain sebagainya. Di antaranya, kami akan membuat kesimpulan dan saran, bahwa kesimpulannya adalah menyarankan pada ahli ketatabahasaan yang diberikan dalam perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang diperlukan kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam penyusunannya. Yang kedua juga agar ahli ketatabahasaan kedepannya tidak lagi keliru dalam menyusun dan pembuatan peraturan presiden. Dan kepada ahli tata bahasa agar mencermati, mengkaji ulang kembali apa yang sudah ditulis sebelum diberikan dan diresmikan. Dan selanjutnya selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.